untuk setiap anugerah Tuhan, rahmat dan kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi, besar setia Tuhan. Kami juga berterima kasih bahwa pada minggu yang lalu kami merayakan Jumat Agung, kami merayakan Minggu Paskah, dan kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar dan agung yang mengubah kehidupan kami. Dan sekarang kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, kiranya itu menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak. Di dalam nama Kristus kami berdoa, dan biarlah setiap umat Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Selamat Paskah dulu untuk Bapak Ibu di tempat ini ya, kan masih baru minggu yang lalu ya kita merayakan Paskah. Bapak Ibu izinkan saya mulai percakapan ini dengan sebuah pengalaman pribadi. Jadi ceritanya terjadi beberapa tahun yang lalu ketika gereja saya itu mengganti mobil operasional yang biasa saya gunakan. Jadi karena dirasa usianya udah cukup tua, udah 10 tahun, maka diganti dengan yang baru. Nah tentu Bapak Ibu, khususnya juga ibu-ibu, kalau Anda bawa mobil yang baru dan mobil yang lama itu rasanya beda. Apalagi kalau mobilnya menurut Bapak Ibu cukup bagus. Kalau mobil kita lama udah banyak beset kiri kanan atas bawah, ibu-ibu bawanya secepat kilat, nyamber kiri kanan. Nggak masalah, ibu-ibu nggak takut. Tapi kalau yang kita bawa baru, berharga, maka itu kita akan membawanya hati-hati kan. Makanya pernah perhatiin nggak orang yang di jalan itu ngelakson terus. Dan kita bingung apa yang dikelakson gitu. Kemungkinannya anaknya senang ngelakson atau mobilnya baru tuh. Jadi kita jaga barang yang berharga itu hati-hati. Begitu pula dengan mobil operasional yang saya gunakan. Nah setelah 1 bulan atau 1000 kilometer, seingat saya kan harusnya dibawa ke bengkel untuk diservis berkala. Maka saya turun, saya kenal sama pegawainya, saya ngobrol. Dia bilang, baru ya Pak? Iya, saya periksa ya, masih mulus nih, nggak ada besetannya nih. Bapak bawanya udah bagus banget. Saya bilang ini berharga, sesuatu yang berharga kita bawanya hati-hati. Terus dia periksa, kemudian dia jongkok di belakang. Pak, ya, ban cadangannya di mana? Hah? Ban cadangannya Mas? Ya di tempatnya dong. Ngapain saya ngurusin ban cadangan? Ibu-ibu juga gitu kan? Saben pagi ibu-ibu ngeliatin ban cadangannya gitu. Enggak kan? Enggak peduli. Bahkan kalau yang bawa ibu-ibu kadang sampai gembos pun juga enggak tahu kan? Ya saya tahu mobil yang baru enggak ada ban cadangannya, tapi yang lama-lama kan ada. Terus dia bilang gini, Bapak lihat deh. Saya lihat, loh kok enggak ada ya? Hilang Bapak Ibu. Ban cadangan itu hilang. Lalu kemudian petugasnya bilang gini, kok bisa hilang Pak? Hilangnya kapan ya? Di mana? Saya bilang Bapak udah kayak polisi aja. Emang saya tahu hilangnya kapan? Ya nggak tahu lah. Siapa juga kepikir saben hari ngecekin ban cadangan. Terus dia bilang ini pasti dijual sama pencurinya nih Pak. 1,5 juta, 1 jutaan pasti laku. Saya syok Bapak Ibu. Ternyata ada sesuatu yang berharga, walaupun nggak kelihatan yang harusnya dijaga, tapi saya lengah. Tapi saya ingat kembali ya, saya tahu lah mayoritas ibu-ibu nggak pernah buka ban cadangan kan. Tapi mungkin Anda pernah ngelihat suami Anda atau orang lain buka. Buka ban cadangan susah atau gampang? Susah. Pak Yu aja belum tentu bisa. Ya kan? Bukanya itu susah karena harus apa? Harus dibuka dari bawah, dari dalam, dan kemudian ditarik keluar kan. Saya bilang, ini kok bisa hilang ya Mas, padahal pintu terkunci dan semuanya aman. Lalu dia bilang begini, Pak perhatikan di sini. Ada cara mudah kalau Bapak mau ngambil ban cadangan.
Lalu saya jongkok dan kemudian dia memperlihatkan caranya. Tapi saya nggak mau cerita sama Bapak Ibu. Saya khawatir nanti Bapak Ibu melakukan itu ke yang lain. Ketangkep masuk penjara kan seru. Oh gitu ya Pak, cepet banget ya. Bener cuma 5 detik bisa. Nah terus kemudian saya tanya, nih kalau bisa kayak begini apa yang harusnya saya lakukan? Dia bilang, Pak ini kan berharga ya Pak. Sesuatu yang berharga itu harus dijaga baik-baik. Pasang baut tambahan. Sehingga cara yang tadi kita pakai nggak bisa Pak. Bolongin, pasang pengaman tambahan. Saya akhirnya ke asuransi tentu saja dan petugasnya nanya, ini mobil gereja Pak? Betul. Kok Tuhan nggak jaga ya Pak? Tuhan bukan penjaga mobil, itu udah dipasrahin ke saya dan saya mesti jaga dengan baik. Dan setelah saya klaim asuransi, saya beri besi tambahan tuh sehingga nggak bisa dicuri. Ibu-ibu di rumah di mana menyimpan barang berharganya? Ditaruh geletaan gitu aja? Saya yakin enggak. Kemungkinan ibu-ibu punya SDB, Safe Deposit Box, kemungkinan. Yang kemungkinan nomor apanya tuh pembukanya itu kadang-kadang ibu-ibu juga lupa juga gitu loh. Jadi waktu butuh opo rek yo, lali aku password PIN-nya atau nomor piro gitu ya. Tetapi semua yang berharga itu kita simpan dengan baik. Ya. Saya yakin harta Bapak Ibu tidak disimpan di SDB itu juga. Ada yang berbentuk tabungan, simpanan, Bitcoin, dibeliin rumah, dibeliin tanah, dibeliin suami. Whatever lah, pokoknya ingat pepatah lama kan, kita nggak menaruh semua berharga seperti telur itu di sebuah keranjang yang sama. Dan kita mikir tuh, gimana caranya supaya harta kita ini aman ya? Gimana caranya supaya lapor pajaknya dikit ya? Gimana caranya semua barang yang berharga ini mulai dari jam, semua perhiasan kita siapin tempat baik-baik, harta, duit ataupun non duit kita tata karena itu berharga. Enggak salah. Tetapi ada satu hal yang berharga dan sayangnya tidak kita rawat, tidak kita jaga sesama itu. Dan itu adalah pikiran dan hati yang menentukan tindakan kita. Pikiran dan hati ini kemudian melahirkan tindakan. Karena itu pikiran dan hati ini berharga kan. Karena setiap tindakan dan juga perkataan lahir dari pikiran, lahir dari perasaan. Makanya kualitas pikiran dan perasaan ini akan menentukan kualitas perkataan dan perbuatan. Tetapi seringkali pikiran dan perasaan ini tidak dijaga baik-baik. Kita membiarkan apa saja masuk dalam pikiran dan perasaan kita. Saben hari bahkan begitu bangun kita jejali dengan media sosial. Wih, liburannya di Paris rek. Aku kemarin nang Kembang Jepun tok. Nah, kita memasukkan bibit pikiran iri, sinis. Terus yang dikit nganterin anak belajar atau habis masak di rumah, me time, healing, nonton drakor, dracin, dan segala macam jenis drama short itu. Ganteng rek, perhatian lagi, peka lagi. Gak kayak bojoku, nah gitu kan, CEO lagi. Bojoku wis tak tunggu 20 tahun ya tetap nyamar terus. Terus kita memasukkan di dalam pikiran kita fantasi khayalan yang gak berdasarkan kenyataan. Terus kemudian kita scrolling media sosial. Lihat seorang ibu pamer lagi potret sama anaknya dapat beasiswa di Amerika. Terus ingat anak kita, jangankan ke Amerika, ke SD Impres aja gak diterima. Terus kita bilang anakku kok gak sepinter ini ya.
Goro-goro genetiknya bojoku iki. Rusak keturunan. Dan kemudian itu berulang terus menerus masuk dalam pikiran kita. Dan tanpa sadar nanti cara kita berpikir, cara kita berperilaku dan berkata-kata dimasukin oleh banyak hal dalam pikiran dan hati yang harusnya berharga. Pepatah bahasa Inggris mengatakan garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, yang keluar apa? Sampah juga. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya menjaga pikiran dan hati itu supaya damai sejahtera Kristus itu yang memenuhi, yang memasuki, yang menjadi bagian dari pikiran dan perasaan yang berharga ini. Saya tahu itu tidak mudah dan itu dicatat juga dalam pengalaman para murid. Ya, Yohanes 20 saya bacakan ayat 19 dan 20. Yohanes 20 ayat 19 dan 20, perhatikan kalimat-kalimat ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Perhatikan ayat 19 kalimat awal. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Yang disebut hari pertama selalu adalah hari Minggu. Minggu, satu minggu setelah peristiwa apa? Kalau kita melihat Yohanes 20, itu setelah peristiwa kebangkitan. Seminggu sebelumnya mereka melihat kubur itu kosong. Malaikat terlihat dan mereka tahu kubur itu kosong, malaikat ada. Dan para murid, Petrus, Yohanes, Yakobus, kalau Anda baca dalam Yohanes ayat yang sebelumnya, mereka itu udah berlari dan mendapatkan kubur itu kosong. Bahkan dalam catatan Injil Yohanes, setelah peristiwa kubur itu kosong dan para murid itu melihat, terus apa? Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Bayangin sudah diberi bukti konkret. Dan kemudian Maria Magdalena pulang dan berkata kepada muridnya, aku telah melihat Tuhan. Harusnya kan situasinya, moodnya kan gembira. Moodnya sudah sukacita. Kita melihat kubur itu kosong. Gak ada orang, gak ada tubuh Yesus di situ. Para murid melihat semua jejaknya. Ada yang ketemu malaikat. Maria Magdalena ketemu Yesus sendiri dan berkata, aku telah melihat Tuhan. Tapi kok seminggu kemudian melempem. Taunya melempem dari mana? Taunya karena mereka, Alkitab mengatakan ayat 19 yang kita baca, mereka berkumpul dalam pintu-pintu yang terkunci. Harusnya mereka memberitakan kabar sukacita itu. Harusnya mereka gembira. Harusnya mereka senang. Tetapi Alkitab mengatakan mereka berkumpul dalam pintu yang tertutup karena mereka takut kepada, teks kita mengatakan takut kepada orang Yahudi. Kenapa takut kepada orang Yahudi? Karena orang Yahudi yang kemudian menyalibkan Yesus kan. Anda lihat Bapak Ibu ya. Hanya dalam jangka waktu seminggu, sukacita kebangkitan itu melempem, berubah menjadi ketakutan. Dan karena ketakutan mereka berkumpul dalam ruang terkunci. Gak bisa keluar, gak bisa masuk. Nah setelah penjelasan ini,
Kalau Bapak Ibu bisa kembali kepada para murid, laki-laki maupun perempuan, yang melempem sukacitanya dalam waktu seminggu, kira-kira Bapak Ibu mau ngomong apa sebagai orang Surabaya? Bencek norek awakmu. Seminggu yang lalu kamu bersukacita, Kristus bangkit, kami melihat dia. Sekarang tahu-tahu melenyot. Takut. Ketika ketakutan itu menguasai mereka, mereka nggak bisa bergerak untuk keluar memberitakan kabar baik itu. Dan kemudian Yesus berkata apa ketika muncul pertama kali? Kalau saya jadi Yesus muncul lalu saya bilang, ya porek, gemes. Seminggu yang lalu lihat kubur kosong sukacita, gembira, sekarang takut. Cek no, kalau saya tak amui. Tapi enggak tuh, Tuhan Yesus muncul dan berkata apa? Damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus tahu apa yang paling berharga. Damai sejahtera. Damai, kata Yunani-nya Eirene, jadi nama orang namanya Irin, itu artinya damai. Walaupun yang namanya Irin kadang suka ngajak perang. Tapi arti kata namanya sebenarnya damai sejahtera. Irin, Irene, Henin, kepadamu, damai sejahtera bagimu. Itu yang paling berharga, yang pengen dipulihkan dengan kehadiran Yesus. Kenapa? Karena damai sejahtera kita itu belajar dari pengalaman para murid seringkali dicuri oleh yang namanya rasa takut. Rasa takut itu paling mencuri damai sejahtera. Semuanya baik, tenang, menyenangkan, tetapi begitu rasa takut menyergap, wis nggak enjoy hidupnya. Bayangin ibu-ibu Anda datang tuh menyerbu sebuah kafe, biasanya ibu-ibu gitu kan, pakai baju yang sama, pakai kamera, tongsis, drone dinaikkan. Wah kalau saya sudah di kafe terus masuk rombongan ibu-ibu mateng iki. Bentar lagi pasti disuruh motret nih gitu ya. Minta tolong kak dipotretin, tolong kelihat kurus gitu. Mateng saya gitu. Nggak saya dengerin tuh, saya dengerin. Nggak mencuri dengar ibu-ibu itu kalau di luar rumah itu ngomongnya kenceng gitu ya. Terus ngobrol, pesen, ngobrol, potret. Suasananya gembira ya. Terus salah satu cerita, wih suamiku tuh barusan lari sama perempuan lain gitu. Terus saya, oh gitu ya. Terus mereka ngobrol-ngobrol yang lain, ngobrol-ngobrol yang lain. Terus pulang. Terus tinggal 2 orang tuh, orang lain. Ditanyain, kamu kok lemes gimana? Ini suaranya kenceng ya, jadi nggak harus dicuri dengar. Kamu kok lemes kenapa? Kok kelihatan bingung kenapa? Kamu denger nggak tadi ceritanya dia? Iya, terus? Aku kepikiran bojoku. Jangan-jangan dia, nah gitu kan. Nah begitu kepikiran, penuhi rasa takut, damai sejahteranya hilang, minuman coklatnya nggak dimakan, kuenya diabaikan, karena temennya yang bayar. Terus dia diam gitu. Nek kamu takut ya kamu ajak ngobrol lo suamimu gimana dan yang lain. Enggak lah maling mana ada yang ngaku, kalau maling ngaku penjara penuh gitu. Saya memperhatikan perubahan ekspresinya ya. Jadi hip-hip, hura-hura, potret-potret, selfie, tongsis. Terus setelah cerita itu kok melenyok sih ibu. Damai sejahteranya hilang. Ibu-ibu juga gitu kan. Bapak-bapak juga kan, semua berjalan dengan baik, tahu-tahu ada problem kesehatan dikit, periksa check up, terindikasi kanker.
Langsung udah kepikir, Adiasa, Grand Heaven, anakku saya cilik-cilik, lemes. Ya. Bapak-bapak juga gitu. Walaupun bapak-bapak nggak memperlihatkannya. Kalau ibu-ibu lewat warung kopi, apalagi yang namanya STK untuk kelas menengah bawah itu, yang nongkrong mayoritas bapak-bapak kan. Duduk nongkrong aja di situ, dengerin bapak-bapak juga bisa curhat. Lemes. Kenapa Pak? Besok jatuh tempo pinjaman Pak, belum punya uang. Temennya bilang, pinjol, wis 25 akun pinjol. Wis gak iso bayar piye ya, nanti saya diomelin istri, wis gak usah mulai werek. Bapak Ibu cermati, sama seperti para murid kan. Dari sukacita besar, sampai kemudian takut, kehilangan damai sejahtera. Damai sejahteranya dicuri oleh rasa takut. Hilang. Makanya ketika Tuhan Yesus datang yang dikatakan ini, damai sejahtera bagi. Lalu apa? Setelah mengatakan damai sejahtera bagimu, dia melakukan apa? Perhatikan ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Kenapa tangannya dan lambungnya yang ditunjukkan? Kenapa bukan kakinya? Kenapa bukan bagian belakang dari badannya? Kenapa bukan kepalanya yang berdarah? Tangan dan lambung itu menunjukkan bahwa ini loh aku yang sama yang disalibkan. Tanganku tergantung di atas kayu salib, lambungku yang ditikam. Aku beneran mati, tetapi sesuai janji firmanku, aku dibangkitkan. Alias Tuhan Yesus ingin mengatakan begini, kalau damai sejahteramu dicuri oleh ketakutanmu, maka damai sejahtera itu dipulihkan lewat kehadiranku dan firmanku. Aku bisa dipercaya. Itu yang Yesus ingin katakan. Ibu-ibu sedang takut apa? Bapak-bapak sedang khawatir apa? Ketakutan, kekhawatiran dalam dosis kecil menolong kita untuk berhati-hati ya. Bawa mobil, hati-hati karena takut tabrakan. Bagus ya. Merencanakan kehidupan, wah harus direncanakan dengan baik supaya sejahtera. Jangan sampai kekurangan. Bagus. Tapi ketika ketakutan itu jadi besar sekali, menggencet damai sejahtera, maka ya hilang semuanya, habis. Satu-satunya jalan adalah kembali kepada Kristus, sang sumber damai sejahtera. Jadi yang mencuri, yang jadi maling untuk damai sejahtera kita, yang pertama adalah ketakutan yang ada di pikiran dan hati kita. Satu tok Pak malingnya Pak, bukan dua malingnya. Yuk kita lihat. Ayat 24 dan ayat sampai ayat 28. Saya bacakan ya pelan-pelan ya Bapak Ibu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku mencucukkan bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Stop dulu di sini. Para murid yang lain
itu sudah gembira, sudah penuh damai sejahtera, sudah teryakinkan dengan kubur yang kosong dan Yesus yang menampakkan diri di tengah mereka. Satu ketinggalan namanya Thomas. Dan ketika murid-murid itu kasih testimoni, kasih kesaksian, Thomas bilang, gak percaya aku. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, mencucukkan jariku ke bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke lambung itu. Jadi dia minta bukti, aku gak akan percaya. Jadi para murid lain sudah sukacita, sudah percaya, Thomas gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Yesus itu udah mati, itu masa lalu. Masa kini berat, masa depan gak kelihatan. Guru kita sudah mati, terus mau gimana? Omong kosong semuanya itu. Nomor 2, yang mencuri damai sejahtera, namanya ketidakpercayaan. Ketidakyakinan membuat damai sejahtera hilang. Ya masuk akal kan Bapak Ibu, coba teman ibu-ibu barusan belajar nyetir 20 jam. Ya, terus bilang sama ibu-ibu gini, melok mbak aku ke TP6. TP6? Iya. Parkirnya ndek mana? Yo ndek lantai 7 TP6. Anda tahu TP6 lantai 7 itu muter-muternya gini kan. Terus Anda ngelihat teman Anda baru lulus, SIM-nya nembak lagi. Terus ditawari, melok aku. Ibu-ibu berani enggak? Bapak-bapak, apalagi bapak-bapak istrinya aja langsung jadi pendoa syafaat kok. Terus teman Anda insist, ayo melo. Anda enggak enak, tapi Anda sayang nyawa. Terus Anda bingung gimana? Wah karena didesak, ya wis lah Tuhan jadilah kehendakmu gitu ya. Anda duduk di mobil dari sini ke TP, beberapa kali mau nyerempet, mau nubruk, Anda udah langsung dek, jantungku kambuh ini. Semoga enggak kena serangan jantung ini. Terus begitu mau naik, Anda wis enggak kuat. Aku tak nyari kopi ya di lantai dasar, kowe naik wae. Kalau kita enggak punya kepercayaan kepada rekan kita yang nyetir, hati kita enggak damai kok. Kalau kita enggak percaya bahwa suami kita ngelakuin yang baik, istri kita ngelakuin yang benar, kita enggak percaya kok. Tanpa kepercayaan, kalau kita hidup dalam ketidakpercayaan, damai sejahtera hilang. Loh ini serius loh ibu-ibu, bapak-bapak, Anda yang pernah ngomong sama saya gini, Pak, saya enggak pernah mau makan bersama dengan suami saya di rumah. Terus saya tanya, kenapa enggak mau makan sama suami di rumah? Saya curiga dan saya sudah mengumpulkan data. Ibu-ibu kan melebihi detektif kalau sudah curiga. Kayaknya dia nggak pengen saya umur panjang, Pak. Jadi kalau kami makan sama suami, saya sengaja nggak mau makan. Kenapa Bu? Takut diracun. Serius? Iya Pak. Kalau enggak, kenapa suami saya mulai ngumpulin BPKB, sertifikat tanah. Itu dikumpulin perlahan-lahan sama dia Pak. Saya tahu. Terus saya juga tahu kemana saja dia pergi. Kok ibu tahu? Sewa orang Pak. Ada laporannya ke sini, ketemu ini dan yang lainnya. Terus, tidur aja Pak. Saya mau dia tidur duluan kok. Loh kenapa kalau ibu tidur duluan? Dibekep bantal gimana? Saya tanya ya, kalau sudah ada ketidakpercayaan, kecurigaan gini, enak enggak sih hidupnya? Nggak enak.
gelisah, resah. Apalagi ini suami sendiri yang saben hari ketemu. Gak enak, gak nyaman. Ketidakpercayaan membuat hidup kita gak ada damai sejahtera. Dalam urusan sama orang begitu, dalam urusan sama Tuhan juga gitu kan. Mana Tuhan janjimu engkau menyertai, aku kena masalah, doaku gak pernah dijawab, pergumulanku belum selesai. Aku gak bisa percaya pada firman-Mu. Hati kita gelisah karena ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu mencuri damai sejahtera kita. Lihat apa yang Yesus lakukan ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ini aneh lagi ya, Bapak Ibu cermati gak sih Alkitab mengatakan apa? Sementara pintu-pintu, kok terkunci lagi ya? Mereka takut lagi? Enggak, kali ini kata-kata terkunci tidak diberi keterangan karena takut kan? Tadi ayat sebelumnya kalau Anda baca hati-hati dibilang terkunci karena mereka takut. Nah keterangan pintu-pintu terkunci kali ini tidak disertai karena takut. Untuk menunjukkan bahwa nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar. Tetapi Kristus dengan tubuh kebangkitannya datang dan berdiri di tengah mereka. Tuh kalau saya jadi Tuhan Yesus saya muncul langsung saya bilang, Thomas mana Thomas? Suruh sini. Gampar loh, gak percayaan, keras kepala, ngantuan pasti kalau pede ya, bolosan ya. Gitu kan, gemes. Tapi enggak, Tuhan Yesus datang berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kristus tahu tuh damai sejahtera itu sangat berharga. Kemudian dia bilang sama Thomas, nih, taruhlah jarimu di sini. Nih, taruh jari. Kalau hidup zaman sekarang mungkin bilang gini, taruh jari tanganmu yang satunya bikin konten deh. Taruh jarimu ke sini, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas kemudian gitu, bentar Tuhan. Bolong rek. Enggak. Dia ngelihat itu saja, langsung berkata apa? Ya Tuhanku dan Allah. Ini pengakuan iman yang paling perdana dan paling awal. Ya Tuhanku dan Allahku. Dari ketidakpercayaan berubah menjadi kepercayaan penuh. Dan menurut sejarah, Thomas kan matinya tidak jauh dari Indonesia, di India, karena perkabaran Injil. Dari ketidakpercayaan menjadi percaya, tetapi sekali lagi pelajaran berharganya. Damai sejahtera yang hilang itu dicuri oleh pencuri yang kedua. Namanya ketidakpercayaan. Makanya Yesus menunjukkan dirinya, nih, sesuaikan dengan yang aku katakan, sesuaikan dengan yang aku firmankan. Firmanku bisa kamu percaya kan? Waktu saya pulang, Bapak Ibu membawa mobil operasional itu, saya ngelihat gini ya, gila gampang banget nyuri, cepet banget dapat uang 1 juta, 1,5 juta gitu. Kadang kalau saya parkir di bandara, saya lihat mobil orang gitu ya, bisa gua ambil nih kayaknya. Kaca mobil gue cukup gelap nih, 5 detik melayang nih. Betapa orang nggak sadar dan mungkin karena nggak ada pengalaman, mereka tidak menjaga satu barang yang paling berharga di situ.
Nah, kisah ini diberikan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Seperti kita menjaga ban cadangan kita, seperti kita menjaga uang, harta, berlian, asli atau KW, pokoknya semua kita jaga dengan baik. Jangan sampai yang paling berharga, damai sejahtera di hati dan di pikiran dicuri. Dicuri oleh ketakutan kita, dicuri oleh ketidakpercayaan. Kawal hati dan pikiran dengan sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan yang terpercaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersusah payah mengumpulkan harta kami, menjaga harta itu dengan baik. Sementara pikiran dan perasaan sebagai sebuah harta yang sangat berharga, karena darinya akan lahir perkataan, perbuatan kami, tidak kami jaga dengan baik. Damai sejahtera seringkali dicuri oleh ketakutan kami. Takut masa depan, takut nggak bisa makan, takut ini dan itu. Damai sejahtera itu juga dicuri oleh ketidakpercayaan kami. Ketidakpercayaan kami bahwa Tuhan akan melakukan sesuai dengan sabda Tuhan. Ketidakpercayaan kami terhadap firman atau sabda Tuhan. Akhirnya kami hidup tanpa damai sejahtera. Gelisah jiwa dan pikiran kami. Kami isi dengan kesenangan, sejenak kami lupa, gelisah lagi. Dan biarlah Engkau menyapa setiap kami yang terkunci dalam ketakutan-ketakutan, yang ada di dalam ketidakpercayaan. Kiranya Engkau menembusi hati dan pikiran kami dan berkata kepada setiap kami, damai sejahtera bagimu. Bukan damai yang bisa diberikan dunia ini, tetapi damai yang berasal dari sebuah sabda firman yang Tuhan sudah genapi lewat penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Di dalam namamu kami berdoa, dan biarlah setiap kita berkata, amin.